Bagimu negeri jiwa raga kami. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Pun. Ya Pun. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, lebih baiknya kita berdoa biar agar diberikan kemudahan dan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas bimbing untuk berdoa. Ya Allah, mulai. Baik, Bapak di sini akan memeriksa hadirin terlebih dahulu. Ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Semua, ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ya, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib nasional guna untuk menambah rasa cinta tanah air terhadap negara kita, negara Indonesia. Silakan berdiri semua. Untuk mengingat materi yang lalu, mari kita baca, ya, kalau sudah hafal semua, kita baca Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 secara bersama-sama. Mari kita baca. Sama
hafal, sudah mampu menuliskan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang menelaah kandungan Quran surat Al-Anbiya ayat 30 ya. Pada pembelajaran kali ini Bapak akan menerapkan model PBL ya. Apa itu PBL? Problem Based Learning. Ya, jadi semua kelompok nanti mendapatkan sebuah masalah. Ya, masalah itu kalian pecahkan secara bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini ya, yaitu peserta didik dapat menelaah kandungan Quran surat Al-Anbiya ayat 30 tentang apa? Tentang penciptaan alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna itu adalah pemahaman yang kalian dapat setelah pembelajaran, yaitu apa? Kalian mampu memahami kandungan Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian profil pelajar Pancasila. Karena kita kurikulum merdeka harus ada profil pelajar Pancasila, yaitu apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Bapak akan bertanya, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Saya Pak. Ya, dia. Menurut teori para ilmuwan, ada teori yang dinamakan Big Bang dan Nebula Pak. Ya, itu menurut dunia. Kalau menurut Al-Quran, siapa yang menciptakan alam semesta? Menurut Al-Quran di 30. Siapa di situ? Allah. Ya, bagus ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana proses penciptanya? Ya, apa tiba-tiba jadi? Tentu tidak. Itu semua adalah tanda kebesaran Allah. Kita memasuki pada kegiatan inti, ya, di mana kalian akan mulai memahami materi, kemudian berdiskusi dan kemudian mengerjakan tes formatif. Ya, Bapak mulai di kegiatan ini, yaitu Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Ya, silakan kalian amati setiap masing-masing kelompok. Ya, yaitu tentang penciptaan alam semesta dan kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Ya, silakan disimak dan dipahami. Terlihat sama dari sejak dahulu sampai sekarang ini. Kita sebagai seorang muslim pasti akan langsung menolak materi. Tentunya ini bertentangan dengan apa yang Allah firmankan di surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Maka pada saat itu ada banyak sekali ilmuwan yang menolak teori ini. Kemudian teori keempat, mungkin ini adalah teori yang masih relevan di era modern sekarang ini, yaitu teori Big Bang atau biasa disebut dengan ledakan besar. Awalnya teori ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang Hubble dengan menggunakan teleskop buatannya yang bernama teleskop Hubble yang melihat planet-planet itu berputar selalu mengelilingi matahari dan bergerak semakin kencang. Nah, bumi tempat tinggal kita dahulunya adalah satu kesatuan atau bisa dibilang satu planet yang besar, kemudian pecah hingga menjadi galaksi dan banyak planet lainnya yang mengelilingi matahari. Ini yang dikatakan Al-Quran di 1400 tahun yang lalu sebelum adanya teknologi yang canggih. Bukankah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ini ada kesamaan dengan teori Big Bang yang kita bahas tadi? Seperti yang kita ketahui, Nabi kita Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang buta huruf. Dan bagaimana bisa Nabi kita mendahului kebijakan Islam harusnya menjadikan Al-Quran sebagai landasan dan prinsip hidup. Dan kalau suatu hari ada penemuan dan teori dari ilmiah baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran, jangan disalahkan Al-Quran. Karena penemuan dan teori ilmiah tadi pasti salah dan akan berubah di kemudian hari. Atau penemuan itu benar tapi tidak sesuai dengan Al-Quran, berarti pemahaman kita yang salah akan Al-Quran. Dikatakan oleh manusia. Ikuti masing-masing
pencemaran sungai. Beberapa tahun belakangan ada setidaknya sebanyak 64 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia yang mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal, seperti limbah industri yang mengandung banyak zat kimia, limbah domestik seperti contohnya limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai, karena bahannya sampai pemakaran dan semuanya menyebabkan kerusakan. Keinginan dibiarkan agar orang limbah di Indonesia bisa berkurang, kemudian membuat ekosistem jadi tidak stabil. Kedua, banjir. Banjir sudah menjadi masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di kota besar. Meski bukan sebelumnya, terkadang banjir juga terjadi saat musim kemarau di beberapa wilayah Indonesia, sehingga yang menjadi salah satu penyebab bencana di bencana. Ini bisa terjadi karena perkembangan wilayah Indonesia yang memasuki perkembangan air gawai dan penjagaan dari aliran sungai. Keempat, pencemaran udara. Dengan semakin berkembangnya jalan, maka pencemaran industri serta transportasi juga ikut berkembang. Meski ada kekayaan yang terjadi, ada juga dan negatif yang terjadi dari permasalahan pencemaran udara. Dan tentunya sangat berpengaruh pada kualitas udara yang bersih. 5. Penurunan keragaman hayati. Menurutnya keragaman hayati juga menjadi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Dan itu alat komunikasi sekarang ini juga sebagai bagian pengembangan informasi pengembalian flora dan fauna secara internal dan kemudian dijadikan ajang jual beli sehingga tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia juga semakin berkurang dan bahkan hampir punah. 6. Sampah yang menumpuk. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sekarang ini menyebabkan sampah semakin menumpuk dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. 7. Pencemaran tanah. Tidak hanya udara dan air yang bisa tercemar, namun tanah juga dapat tercemar akibat beberapa bahan yang bisa merusak kualitas tanah. Umumnya pembakaran lingkungan hidup ini terjadi karena tambang yang diambil terlalu berlebihan. Selain itu, pencemaran tanah juga bisa terjadi karena membuang sampah yang sudah dikeluarkan dan lain sebagainya. Itulah beberapa permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan dalam pemerintah maupun masyarakat agar bisa ditangani dengan baik. Ada banyak hal yang memicu rusaknya lingkungan hidup. Penyebab pertama dari permasalahan lingkungan hidup adalah industri dan aset negara. Itu kemudian tetap masih berlanjut menjadi salah satu penyebab. Anakku, ya, Bapak sudah menayangkan proses penciptaan alam semesta menurut ilmu pengetahuan, menurut Al-Quran. Ya, kemudian contoh-contoh kerusakan alam semesta ini yang disebabkan oleh manusia dan disebabkan oleh faktor-faktor lain. Ya, Bapak sudah membagi kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, silahkan kalian berdiskusi dan nanti presentasi seperti biasa. Ya, untuk cara kalian mendapatkan tema, ya, Bapak sudah menampilkan sebuah LKPD, ya, yaitu dengan menggunakan word. Jadi nanti perwakilan satu kelompok, ya, perwakilan atau ketua kelompoknya maju untuk memilih tema. Ya, paham? Nah, mari kita mulai. Dari spin. Nah, ini tema untuk kelompok 1. Dibaca saja. Apa temanya saja? Apa tugas kalian sebagai siswa untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekolah? Nah, silakan kalian diskusi di kelompok dengan permasalahan yang sudah kalian pilih. Kelompok 2, maju. Dan spin. Apa namanya, Zaima? Apa yang menyebabkan kerusakan alam yang disebabkan oleh tangan manusia? Nah, itu tema untuk kelompok 2. Silakan didiskusikan. Selanjutnya kelompok 3. Nah, itu Ibzi apa dibaca? Bagaimana cara menjaga alam yang indah ini? Nah, ya. Itu untuk kelompok 3. Berarti untuk kelompok 4, ya. Maju ya. Siapa yang mau di kelompok 4? Amin. Jangan maju.
Apa men? Temanya men? Bagaimana proses penciptaan alam semesta menurut Al-Quran? Oke. Nah, itulah tadi lembar kerja peserta didik ya. Yang sudah kalian pilih temanya, ya silakan berdiskusi dengan menggunakan chromebook yang sudah Bapak siapkan. Ya silakan cari materi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber menggunakan chromebook. Kemudian kalian masukkan ke Google Doc, nanti dikirim ke Patoni. Ya, paham?
HP disimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Artikelnya, artikel yang kami dapat: menjaga kebersihan sekolah merupakan tanggung jawab bersama. Menyediakan tempat sampah yang cukup. Sekolah perlu menyediakan tempat sampah yang cukup terpisah antara sampah organik dan non-organik. Hal ini akan memudahkan siswa dan staf dalam membuang sampah dengan benar. 3. Edukasi tentang daur ulang agar 4. Rutin menyapu dan membersihkan area sekolah. Sekian dari presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa saja kerusakan alam yang disebabkan oleh campuran tangan manusia? Kerusakan lingkungan hidup akibat ulah manusia ternyata lebih besar dan banyak dibanding kerusakan akibat faktor alam. Ulah manusia yang disebabkan rusaknya alam sekitar, menggunakan energi listrik terlalu banyak, 2. Menggunakan air terlalu berlebihan, 3. Membuang sampah yang tidak dapat diubah. Cerdas, efektif, dan efisien. Salah satu faktor yang mempengaruhi rusaknya lingkungan adalah kurangnya kesadaran dan ilmu yang dimiliki masyarakat tentang lingkungan hidup. Pentingnya pendidikan sejak dini tentang membuang sampah pada tempatnya, daur ulang sampah dapat membantu mengurangi kerusakan lingkungan. Perusakan lingkungan tidak hanya merugikan manusia, tetapi juga merugikan makhluk lainnya yang berada di bumi. Hewan dan tumbuhan banyak yang punah, virus dan bakteri bermutasi menjadi spesies baru yang bisa menyebabkan penyakit yang mematikan. Manusia pun pasti akan kehilangan kenyamanan apabila lingkungan rusak. Seringnya terjadi banjir dikarenakan masyarakat berbuang tanpa sembarangan. Serta kurangnya serapan air di jalan-jalan. Berkeringnya terjadi di mana-mana dan berdampak pada petani sehingga sering terjadi gagal panen karena kerusakan lingkungan yang melibatkan hutan sehingga menyebabkan pemanasan global. Semua solusi ada dalam diri kita, dalam memilih lingkungan yang sehat atau lingkungan yang rusak. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan amdal reboisasi alami sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan pestisida yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Kita juga dapat menggunakan produk dalam negeri juga dapat mendapat flora dan fauna langka. Dengan menjaga kelestarian hutan dan tidak melakukan perburuan liar, kita dapat mencegah banjir terhadap kerusakan tanah longsor serta menjaga area flora dan fauna. Sebagai upaya menjaga kelestarian hutan, kita dapat menanam sejuta pohon, tidak membuka lahan dengan membakar hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul Penciptaan Alam Semesta Menurut Al-Quran. Pembentukan alam semesta dapat dilihat dari berbagai teori, namun kali ini kita akan membahas dari teori menurut masa 3 ayat 29 pembentukan tersedia termasuk bumi reaksi nuklir. Masa 5 ayat 31 Iman air bumi kalian komet ilustrasi komet yang membawa unsur berbagai 6 ayat 32 sampai 33. Proses biologi serta lahirnya hewan dan manusia gunung sebagai masa. sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah presentasi semua dari masing-masing kelompok. Kelompok 1 sudah bagus, semua kelompok sudah bagus. Ya mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk literasinya dan sumber-sumbernya diperbanyak. Ya. Di kegiatan penutup silakan kalian
bacakan kesimpulan di masing-masing kelompok, dimulai dari kelompok 1. Kesimpulan dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya kita harus menjaga kebersihan dan kelestarian sekolah agar lingkungan sekolah kita bersih dan indah. Ya, untuk kelompok 2. Kesimpulan dari kelompok 2 adalah kita harus menjaga kelestarian lingkungan kita karena dampaknya sangat besar terhadap lingkungan maupun diri kita sendiri. Meningkatkan kesadaran dan ilmu kita tentang lingkungan hidup itu sangat penting. Ya, terus untuk kelompok 3. Kesimpulan dari kelompok 3 adalah dari lingkungan dapat diwujudkan dalam sikap dan karakter kita pada lingkungan. Ini kita juga harus biasa menjaga lingkungan sekitar agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Ya, terus kelompok 4. Kesimpulan yang kami dapat ialah kita harus memperluas ilmu pengetahuan kita tentang alam semesta, baik itu dari sisi para ilmuwan maupun menurut agama Islam, karena keduanya sama-sama berkaitan. Ya, terus semua ya kesimpulannya. Ya, jadi kita itu harus belajar ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ya, itu kedua ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi pertama kita harus giat belajar lagi. Ya, kedua kita harus menjaga alam semesta dengan menjaga kebersihan lingkungan dan budaya hidup bersih. Kemudian Bapak akan mengadakan asesmen formatif ya melalui aplikasi Quizzes. Ya, jadi nanti kalian mengerjakan asesmen formatif melalui aplikasi tersebut. Ya, silakan dibuka HP-nya masing-masing. persiapan di rumah, dibuka materinya, dipelajari, boleh dari buku, internet, ya. Silakan cari sumber-sumber yang lain. Marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran kali ini agar kita mendapatkan berkah, ilmu yang bermanfaat untuk dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Doa mulai.
Sekian dari Bapak Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.